Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ibu Dwi. Dalam pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan dalam manajemen itu adalah proses terakhir dari manajemen. Dari awal Ibu sudah katakan, ketika organisasi punya planning yang kuat tetapi tidak dilakukan pengawasan, pengendalian, itu semuanya sia-sia, tidak tercapai apa yang menjadi tujuan organisasi. Oleh karena itu fungsi pengawasan sebenarnya memastikan bahwa apakah aktivitas dilakukan sesuai apa yang direncanakan. Dan kemudian juga menjamin kualitas serta mengevaluasi penampilan kinerja. Dalam proses manajemen keperawatan yang kemarin disampaikan, kalau fungsi pengendalian itu sendiri adalah proses di outputnya, pengawasan dan pengendalian. Bagaimana kendali mutunya, bagaimana audit pasiennya, bagaimana penampilan kinerja stafnya, bagaimana disiplin kerjanya, hubungan kerjanya, dan ketika kita di era digital, bagaimana tentang fungsi sistem IT-nya dalam pelayanan asuhan keperawatan. Itu di proses manajemen keperawatannya. Dan pengertian daripada pengendalian itu sendiri adalah, pertama dikatakan sebagai standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan. Kedua, mendesain sistem umpan balik informasi. Apakah benar setiap informasi dalam kegiatan pelayanan keperawatan itu dapat dilakukan dengan baik? Ini kita bisa kendalikan dengan kita lakukan pengawasan. Kemudian membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan. Ini juga dalam proses pengendalian. Kemudian menetapkan apakah ada deviasi, Kemudian mengukur signifikasinya, dan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara efektif dan efisien. Dan kemudian juga dikatakan dalam pengawasan atau pengendalian atau controlling itu penting. Kenapa? Untuk mengetahui fakta yang ada, Kalau kita tidak lakukan pengawasan langsung, kalau kita tidak kendalikan, itu semua mungkin data-data fiktif, hanya dilakukan begitu tanpa standar. Oleh karena itu perlu pengawasan sehingga seluruh staf melakukannya berdasarkan standar yang ada. Kemudian bila ada isu dapat segera direspon. Ketika kita lakukan pengawasan langsung, kita nggak hanya dengar katanya, tapi setiap hal yang kita dapati kita lihat fakta yang benar terjadi di unit itu. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan. Kemudian juga bisa dikatakan sebagai pemeriksaan, apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang disepakati, kemudian instruksi yang sudah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang sudah ditentukan bersama, kemudian bertujuan untuk menunjukkan kekurangan dan kesalahan agar dapat diperbaiki dan tidak terjadi lagi kesalahan. Pengawasan itu sendiri pertama adalah kita melakukan penilaian prestasi kerja, prestasi kerja, bagaimana disiplin staf kita, bagaimana penampilan staf kita, itu semua prestasi kerja. Apakah staf melakukan sesuai dengan kewenangannya, itu juga kita menilai dalam prestasi kerja. Kemudian menetapkan standar, menjamin keselamatan pasien. Dan dalam pengawasan kita melakukan audit struktur, mulai dari bagaimana SDM-nya, peralatannya, SAK-nya, standar asuhan keperawatan, SOP atau SPO, standar prosedur operasionalnya. Dan kemudian juga kita lakukan audit proses dalam fungsi pengarahan. Bagaimana pelaksanaan pelayanan keperawatannya. Dan kemudian kita juga lakukan audit hasil atau produk kerja. Dan kita melihat bagaimana pengukuran indikator mutu, kondisi pasien dan SDM. Dan kita pun akan melihat bagaimana survei masalah keperawatan di unit itu dilakukan.
dan membandingkan standar dengan penampilan yang sesungguhnya dilakukan di staf keperawatan. Langkah-langkah dalam pengendalian atau pengontrolan, pertama tetapkan standar, ya. Metode pengukuran prestasi kerja pasti harus ada tools. Bagaimana kita lakukan penilaian prestasi kerja dan itu disosialisasi bersama sehingga setiap staf paham. Kemudian langkah kedua melakukan pengukuran prestasi kerja. Setelah tetapkan standar, sosialisasi, baru kita lakukan pengukuran prestasi kerja. Dan menetapkan prestasi kerja sesuai standar, lalu kemudian mengambil tindakan korektif dari hasil prestasi kerja yang dilakukan oleh staf kita kalau ada hal-hal yang perlu kita lakukan korektif. Audit keperawatan itu sendiri mulai dari audit struktur. Ya, audit struktur kita melihat SDM-nya. Apakah SDM di unit perawatan itu sesuai? Sesuai dalam arti pasiennya berapa banyak dan tenaganya berapa. Jangan pasiennya banyak, tenaganya kurang. Nah, ini perlu dilakukan audit struktur, ya. Ada banyak rumus-rumus bagaimana kita menghitung sumber daya manusia, staf keperawatan, ya. Yang pertemuan 8 kita akan menghitung bagaimana cara menghitung sumber daya di staf keperawatan. Kemudian kita melihat fasilitasnya untuk audit struktur lingkungan perawatan. Lihat bagaimana sistem organisasinya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan, lalu standarnya, ya, lalu SOP atau SPO dan rekam medisnya. Apakah benar dilakukan dengan taat, asas, semua dilengkapi, hasil semua yang kita kerjakan kita tuliskan dalam rekam medis, ini kita lakukan audit, ya. Lalu kemudian bagaimana juga akhirnya pelanggan internal dan eksternal merasa puas. Tentunya ada kuesioner, ada survei yang kita lakukan tentang kepuasan pelanggan internal dan juga eksternal. Ya, audit proses mulai dari pengukuran pelaksanaan pelayanan keperawatan untuk menentukan apakah standar keperawatan tercapai. Dilakukan dengan cara apa? Bisa audit proses itu bisa dengan cara retrospektif yang sudah berlalu, ya, dengan menelaah dokumen, ya, pelaksanaan asuhan keperawatan, dokumen asuhan keperawatan, atau konkuren, ya, mengobservasi saat kegiatan pelaksanaan asuhan keperawatan dilakukan, atau juga bisa dengan peer review, ya, umpan balik sesama anggota tim dalam melaksanakan kegiatan asuhan keperawatan. Ini tentunya kita lakukan ketika ada kelompok bersama, ya. Jadi harus ada proses bersama, entah itu dilakukan rapat bersama ketika kita lakukan peer review ini, itu dilakukan dan semua harus ada bukti pelaksanaannya. Dan kemudian audit hasil. Audit hasil kita melihat bagaimana kondisi pasien, keberhasilan pasien, kepuasan pasien sama. Kepuasan pasien kita ukur juga dengan dilakukannya kuesioner, survei, ya, survei tentang kepuasan pasien. Kemudian juga kondisi SDM, kinerja efektif efisien, kemudian juga indikator mutu. Ini yang paling penting, ya, di era akreditasi. Teman-teman keperawat juga harus memahami tentang indikator mutu yang ada di setiap unit teman-teman, ya. Yang secara umum yang teman-teman perawat harus pahami, indikator mutu itu mulai dari BOR. Ya, nanti kita ada slide berikutnya bagaimana cara menghitung BOR, ALOS, TOI, angka infeksi, ya, kemudian angka dekubitus dan lain-lain, ya, pasien jatuh segala macam, audit tentang sasaran keselamatan pasien, banyak yang kita lakukan. Dan kemudian ini cara bagaimana teman-teman bisa untuk mengetahui indikator mutu di unitnya. Pertama adalah kita harus mengawasi, ya, tentang BOR, penghitungan tempat tidur terpakai, ya. Bagaimana presentasinya? Ini rumusnya, jumlah hari perawatan normal standar nasional normalnya tuh 70 sampai 80%, ya, tempat tidur terpakai. Jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah hari persatuan waktu kalikan 100%. Contoh, hari ini pasien di ruangan Anda ada 20. Kemudian tempat tidur di tempat Anda bekerja itu ada 40.
hari ini ya, untuk hari ini berarti kan kali 1 karena hanya hari ini kita hitung. Kalau bulan, 1 bulan berarti ini hitung nih jumlah hari persatuan waktunya. Ya kalau contoh hari ini yang sehari doang. Jadi kalikan 100%. Ya, 20/40 kali 100%. Itu 50% ya berarti ya. Bor pasien kita pada hari ini. Itu cara menghitung bor. Nah, sebagai kepala ruang atau pimpinan keperawatan yang lini, teman-teman harus tahu berapa sih bor di ruangan saya hari ini. Ya, ini cara menghitung rumusnya. Lalu kemudian untuk ALOS, ya, average length of stay, ya, rata-rata rawat seseorang pasien, ya. Nah, ini ideal normalnya tuh 6 sampai 9 hari. Ini rumusnya, jumlah hari perawatan pasien keluar, ya, dibagi jumlah pasien keluar, hidup dan mati. Ini tentunya teman-teman akan ambil data-datanya di buku register di ruang rawat inap. Ini ada catatannya, ya. Nanti kita teman-teman silakan mencoba di unit masing-masing bagaimana mencari ALOS. Kalau yang sekarang memang sistem ya, tinggal klik bisa tahu langsung bornya berapa, ALOSnya berapa, TOI-nya berapa ya. Nah, ini TOI, tempat tidur tidak terisi ya, turnover internal. Ini rumusnya. Ya. Dan kemudian indikator yang lainnya kita melakukan rekapitulasi mutu umum. Tadi dukubitus, infeksi luka operasi, infeksi saluran kemih, infeksi infus. Dan ini sudah sekarang dikembangkan di PPI ya, pengendalian infeksi ya. Seperti itu. Jadi udah lebih dikembangkan surveillance. Kalau teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit tentunya tahu ini ada kita lakukan. Di setiap harinya kita lakukan surveillance tentang bagaimana dukubitus, bagaimana infeksi luka operasi, infeksi saluran kemih, dan infeksi infus. Ini yang secara umum ya. Dan kemudian indikator mutu berikutnya setelah kita lakukan pengendalian dan juga pengawasan, kita juga tentunya lakukan supervisi ya. Supervisi juga adalah dalam hal pengawasan, masih fungsi manajemen untuk yang pengawasan ya, untuk supervisi. Untuk apa? Memastikan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi, standar yang tidak menyimpang dan menghasilkan produk yang diinginkan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dilaksanakan oleh atasan, ya, oleh atasan terhadap bawahan atau konsultan terhadap pelaksanaan. Gaya kepemimpinan supervisor sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan SDM keperawatan. Supervisi itu sendiri, ya, dikatakan pengertiannya agar visi misi tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Ya, menurut Fayol ya, Harahap tahun 2000 dikatakan supervisi itu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk memeriksa apakah kegiatan sesuai dengan yang rencana ditetapkan, instruksi, prinsip yang ditentukan, dan untuk menunjukkan kekurangan dan kesalahan agar dapat diperbaiki dan tidak terjadi lagi. Itu fungsi supervisi. Beda dengan sidak ya, teman-teman semua ya. Beda dengan sidak. Tapi kalau supervisi untuk lebih melihat benarkah aktivitas ini yang direncanakan dilakukan dengan baik. Dan tentunya supervisi itu terstruktur ya, tidak mendadak begitu saja. Nah, kemudian juga supervisi itu membantu tenaga keperawat dan staf lain agar bekerja sama secara efektif. Kemudian juga dikatakan tadi ini yang saya bilang, bukan hanya sekedar kontrol ya, tapi lebih kepada pengarahan dan pembinaan ya. Nah, Siagian 2005 mengatakan bahwa supervisi itu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Supervisi tidak diartikan sebagai pemeriksaan atau mencari kesalahan. Tadi yang Ibu sudah bilang ya. Jadi bukan sidak lalu cari-cari kesalahan, tidak ya. Tetapi lebih kepada pengawasan partisipatif. Dalam proses pengawasan dihargai pencapaian atau hal yang positif dan memberikan jalan keluar. Bawahan ya tidak sekedar dinilai tapi merasa dibimbing untuk melakukan pekerjaannya secara benar.
Ini supervisi ya. Dan kemudian juga tujuan supervisi pertama adalah mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang nyaman. Mulai dari lingkungan fisik, suasana kerja ya, memberikan rasa aman ya, bekerja dengan baik, semangat. Lalu kemudian juga peralatannya juga ada semua dilakukan dengan baik ya. Lalu tujuan kedua adalah perhatian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil kerja. Dan teknik supervisi, proses supervisi itu dikatakan pertama adalah standar keperawatan sebagai acuan. Jadi harus punya acuannya ya, toolsnya, yaitu standar keperawatan. Kedua, fakta pelaksanaan sebagai pembanding tercapainya tujuan. Ketiga, tindak lanjut kualitas perlu dipertahankan atau diperbaiki. Ya, area yang disupervisi mulai dari pengetahuan, kita untuk mengetahui bagaimana sih pemahaman staf kita dalam melaksanakan tugasnya. Lalu kita juga lihat bagaimana keterampilannya yang dilakukan sesuai standar ya. Tadi SPO, SAK yang sudah siapkan, betul gak itu dilakukan sesuai yang sudah kita tetapkan bersama. Ketiga juga sikap ya, dan penghargaan terhadap pekerjaan. Ini area yang disupervisi. Jadi jangan juga kita datang melakukan supervisi tanya-tanya lain pribadi, ya itu jangan ya. Jadi dilihat bagaimana pengetahuan dia tentang pekerjaan yang dia lakukan, keterampilannya dan sikap penghargaan terhadap pekerjaannya. Ya, cara melakukan supervisi ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu dilakukan pada kegiatan yang sedang berlangsung ya. Supervisor itu terlibat dalam kegiatan ya. Lalu kemudian pengarahan yang efektif, pengarahannya harus lengkap, mudah dipahami, menggunakan kata-kata yang tepat, berbicara dengan jelas, berikan asuhan yang logis, hindari memberikan banyak arahan pada suatu saat, pastikan arahan dipahami, pastikan arahan dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Jadi si supervisor langsung ikut terlibat, setelah terlibat langsung masuk ke dalam satu ruangan, kemudian kita lakukan dialog komunikasi. Pengarahan ini yang tadi maksudnya ya. Pengarahan kita tuh harus dipahami, menggunakan kata-kata yang tepat, berbicaranya jelas ya, arahannya jelas. Kemudian ya jangan hanya satu arah kita komunikasi. Kita juga harus bisa mendengar masukan-masukan atau penilaian dia sendiri apa yang sudah dia lakukan tadi bersama. Itu yang secara langsung ya. Lalu kemudian yang berikutnya yang tidak langsung. Kalau tidak langsung ini melalui laporan tertulis ya, atau lisan. Kemudian ada gak kesenjangan fakta ya dari apa yang sudah dilaporkan tadi. Nah, cara memberikan umpan balik dan perbaikan saat supervisi perlu diperhatikan. Untuk tidak langsung ini biasanya itu ruangan itu memberikan laporan bulanan. Setelah masuk ke atasan keperawatan, kita melihat dari laporan itu. Oh, itu yang dimaksud tadi, apakah ada kesenjangan fakta atau tidak, dan kemudian kita umpan baliknya kita tuliskan. Apa saja yang menjadi umpan balik laporan yang sudah diberikan oleh kepala ruang kepada atasan pimpinan keperawatan. Nah, gaya kepemimpinan di awal tadi dikatakan itu sangat mempengaruhi dalam melakukan pengawasan, pengarahan, pengawasan, pengendalian ya. Gaya kepemimpinan supervisor ya, ini yang menjadi rekomendasinya adalah dia harus gaya partisipatif, mengikutsertakan bawahan dalam pemecahan masalah, dalam pengambilan keputusan. Bawahan mampu melakukan tapi tidak mau. Lalu kemudian yang perlu juga adalah gaya konsultasi. Ya, dia memberikan banyak arahan, mengambil keputusan ya, baik bawahan yang tidak mau, juga yang tidak mau mengerjakan ya. Lalu kemudian gaya instruksi harus dilakukan ya. Hanya memberikan pengarahan, bawahan tidak mampu dan tidak mau. Dan yang berikutnya adalah gaya delegasi atau gaya bebas. Ya, supervisor dan bawahan hanya mendiskusikan batasan masalah bersama hingga tercapai kesepakatan.
Pengambil keputusan diserahkan pada bawahan, tepat untuk bawahan yang mampu dan mau mengerjakan. Ini yang kita berikan kalau gaya delegasi. Jadi kalau gaya delegasi itu si staf itu mau dan mampu. Tapi kalau partisipasif ya bawahannya itu hanya mau tapi dia tidak mampu, begitu ya. Konsultasi tidak mampu dan tidak mau juga mengerjakan. Kalau instruksi bawahan tidak mampu dan tidak mau, ya. Dia tidak mampu, tidak mau, terpaksa kita harus lakukan. Gaya instruksi ini gaya kepemimpinan yang harus diperhatikan ketika kita melakukan supervisi atau kita sebagai supervisor. Evaluasi yang dilakukan dalam supervisi diawali dengan susun jadwal, kita evaluasi. Apakah jadwal yang kita susun itu kita lakukan semua? Ya, seperti itu. Kemudian staf mengetahui jadwal supervisi, ya. Kemudian materi supervisi dipahami oleh supervisor dan staf. Supervisor mengorientasikan materi supervisi kepada staf yang disupervisi. Supervisor mengkaji kinerja sesuai dengan materi. Ya, supervisor juga mengidentifikasi pencapaian staf, ya, dan kemudian mengidentifikasi aspek kinerja yang perlu ditingkatkan dan memberikan solusi atau role model, ya, bagaimana meningkatkan kinerja. Kemudian menjelaskan tindak lanjut dan memberikan reinforcement terhadap pencapaian. Ingat, reinforcement itu perlu dilakukan sehingga staf termotivasi untuk melakukan kinerjanya dengan baik. Ini contoh bagaimana ketika awal kita akan melakukan supervisi, kita buat jadwal. Jadi buatlah jadwal terlebih dahulu, setelah itu jadwalnya disosialisasikan, materinya disepakati bersama. Jadi ya bukan sidak gitu loh. Jadi benar-benar terstruktur, mulai ada jadwal. Kemudian ini juga yang akan kita evaluasi, apakah yang sudah kita jadwalkan, ini kita lakukan. Ini contoh, pada tanggal 23 November, ya, kepala ruang, supervisornya yang disupervisi ketua tim, materi supervisinya saat dia memimpin pre-conference, ya. Lalu kemudian Karu, supervisornya Katim 2, di ruangan itu punya 2 tim, sehingga punya ketua timnya 2. Nah, itu juga dilakukan. Nah, si Katim, dia melakukan kepada PA-nya, perawat associate-nya. Sehingga supervisinya itu berjenjang, mulai dari Karu kepada Katim, ya, Katim kepada perawat associate-nya. Sehingga semuanya dilakukan supervisi dengan baik, ya. Kalau untuk di pimpinan keperawatan puncak, bidang keperawatan, itu dia supervisi kepada Karunya. Dan topik-topiknya topik tentang manajerial. Itu yang sering dilakukan. Silakan nanti bagaimana Anda memodifikasi, membuat jadwal terlebih dahulu, disosialisasikan, disepakati bersama apa topik yang akan disupervisi, dan sama-sama dijelaskan tools penilaiannya yang akan dilakukan, lalu lakukanlah supervisi. Sehingga semua memahami dan itu dilakukan terus, tidak hanya sebentar dilakukan, sebentar tidak. Oleh karena itu jadwal ini juga perlu dilakukan evaluasi. Itu supervisi yang baik sehingga kita juga dapat tahu bagaimana apakah kinerja staf-staf kita dilakukan dengan baik. Itu tentang supervisi. Bila ada diskusi nanti kita akan diskusi bersama. Terima kasih.